Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa sallallahu alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah taala. Dan untuk bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah taala tentunya butuh yang namanya ilmu. Butuh yang namanya ilmu. Oleh karena itu, maka patut kiranya kita bersyukur pada Allah, dimudahkan kita pada saat ini, pada siang ini kita masih dimudahkan untuk bisa menerima atau mengkaji ilmu atau talabul ilm. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan bab yang sudah kita jadikan materi kita di hari Senin ini, yaitu tentang masalah adab dan akhlak. Materi yang terakhir bahwasanya tentang adab dan akhlak ini, kalau akhlak maka itu memiliki 3 unsur penting. Pertama adalah badlun nada, yaitu memberikan kebaikan. Kemudian kaful ada, menahan gangguan. Dan ihtimalul ada, yaitu memikul atau menahan diri dari gangguan orang lain. Adapun adab yang insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lebih mengarah kepada adab, meskipun tidak bisa mengesampingkan akhlaknya, karena menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, hakikat adab itu apa? Maka beliau mengatakan hakikatnya adalah istimalu khuluqin jabil, yaitu melakukan, mengamalkan, menerapkan, mengaplikasikan, mewujudkan akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Inilah namanya adab. Nah, sebenarnya di antara adab dan akhlak 2 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Namun supaya mungkin kita lebih sedikit mengetahui yang disebutkan oleh para pakarnya terkait dengan hal ini, maka ada perbedaan tentang akhlak dan adab ketika dibedakan. Ya. Perbedaan akhlak dan adab di sini, kalau akhlak maka itu adalah suatu perilaku, suatu budi pekerti kalau dalam kamus bahasa Indonesianya, yang dimana sumbernya itu dari dalam diri seseorang. Jadi sumbernya dari dalam diri kita. Sumbernya dari dalam diri kita. Semua kita bahasanya memiliki potensi untuk bisa menerapkan akhlak ini. Contohnya adalah misalkan sabar. Semua orang punya potensi sabar. Meskipun dia itu mengatakan watak anak itu pemarah, watak anak itu temperamen dan seterusnya. Kalau dia mau mendidik, yaitu kesabarannya bisa untuk dididik. Oleh karena itu sifatnya ini muncul dari dalam, apakah sabar, rasa malu, dan santun dan yang lain-lain. Yang dimana ini semuanya terbentuk tidak hanya sekedar bawaan lahir. Bawaan seseorang kadang ada yang memang bahasanya yaitu
pelan, kalem, orangnya penampilannya, pembawaannya kalem. Ada yang pembawaannya bahasa wajahnya gerusa-gerusu ya, suka tergesa-gesa, dan ada pembawaan yang lainnya. Maka itu semuanya adalah merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu bisa dididik, yang kesemuanya diarahkan kepada yang baik bisa. Makanya dia dikatakan yaitu yang terbentuk karena kebiasaan. Dengan kebiasaan yang baik akan menjadi baik. Orangnya kalem, ya, orangnya itu tidak banyak bicara, ditambah dengan akhlak yang baik, masya Allah. Tapi bisa juga sebaliknya, meskipun orangnya kalem, orangnya itu tidak banyak bicara, tapi kebiasaannya buruk. Kebiasaannya buruk artinya apa? Artinya dia itu misalkan di dalam dirinya itu bergaulnya dengan orang yang tidak baik, ya nanti kebiasaannya juga buruk pula. Ibaratnya ketika dia itu tidak pernah marah, marah sekali, marahnya bukan dengan lisan, marahnya dengan tangan, marahnya dengan senjata, ya marahnya dengan senjata. Makanya ada dikatakan pembunuh berdarah dingin, misalkan demikian. Ya karena dia mungkin kelihatannya wah nggak dayani, tidak kelihatan kalau orang ini adalah orang yang bisa membunuh, ternyata masya Allah. Ya sekali dia itu marah langsung bunuh. Nah ini, maka ini karena kebiasaan sebelumnya. Oleh karena itu ini namanya akhlak, sumbernya atau bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kemudian akhlak ini ada dua, ada yang mahmudah, ada yang madhmumah. Ada akhlak yang yaitu baik, mahmud, dan ada akhlak yang buruk, yaitu madhmum, akhlak yang buruk. Sehingga kalau kita melihat ada seseorang memiliki perilaku ini, masya Allah, akhlaknya ini masya Allah, akhlaknya baik, akhlaknya bagus begitu. Tapi ketika kita melihat penampilan seseorang, kemudian begini dan begitu, ini tidak punya akhlak orang ini, atau akhlaknya buruk sekali ini. Nah itu adalah akhlak. Adapun adab, maka ini adalah berupa wujud. Ya di awal kita katakan yaitu istimalu khuluqin jamil, penerapan praktek itu dalam bentuk apakah perkataan ataukah perbuatan, yang dimana dibebankan kepada setiap muslim. Ini ada aturannya. Ada aturan dari Allah dan Rasulnya untuk diterapkan oleh setiap muslim. Yang membani adalah Allah dan Rasulnya, itu asyari, yaitu pembuat syariat Allah dan Rasulnya. Yang ini gunanya dijadikan untuk yaitu zinah, untuk perhiasan di dalam dirinya, perhiasan di dalam dirinya. Contohnya adalah adab makan, adab tidur, ya adab berpakaian. Seperti sekarang ini adab majelis ilmu bagaimana, ya itu adalah ada adab-adabnya. Maka kalau adab ini lebih tampak nyata, lebih tampak secara konkret bahasanya. Adapun ketika akhlak tadi itu karena dari dalam, itu mungkin orang bisa salah menilai, kayaknya orang yang sabar, tapi begitu dia itu kena masalah langsung marah sejadi-jadinya, oh ternyata tidak sabar baru tahu, ya. Tapi ketika adab, maka ini tampak di dalam diri seorang secara langsung. Seperti misalkan adab makan. Dan ini ayol ikhwah azaniyakumullah, adab kalau di dalam bahasa kita mungkin etika, sopan santun, apapun namanya, ya, maka itu harus ada yang namanya ini, yaitu yang dibebankan kepada setiap muslim, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi aturannya kembali kepada syariat. Kita ambil contoh, nanti kita akan rinci salah satu saja, yaitu adab makan. Mungkin di kebiasaan masyarakat umum, adab makan, kalau ada orang makan setelah makan jarinya dijilati, itu kayaknya menjijikkan, iya kan? Itu menurut pandangan umum, apalagi orang kafir begitu. Padahal di dalam Islam syariatnya diatur malah demikian. Nah ini harus ada standarnya, harus ada syariatnya. Maka kalau kita bicara tentang masalah adab, itu semuanya baik, ya. Jadi kalau masalah adab semuanya baik. Kalau tadi akhlak, ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Kalau adab, punya adab apa tidak punya adab, begitu aja, ya. Oh ini geladap, gila adab, tidak punya adab, ya. Maka dari itu, maka kita hendaklah selalu memperhatikan diri kita dalam masalah perkataan, dalam masalah perbuatan,
apa yang syariat perintahkan untuk diri kita. Itulah nanti yang akan menjadi adab. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab dulu sebelum kita menyampaikan poin-poin, misalkan adab makan, adab tidur, adab majelis ilmu dan yang lainnya. Kita ulangi bagi yang pernah mengikuti itu tentang pentingnya adab. Ini pernah anak khutbahkan beberapa waktu yang lalu, maka mungkin ini sebagai murojaah bagi yang sudah pernah mendengarkan. Kenapa kita itu sangat penting untuk mempelajari adab? Kurang jelas ya. Oh, kebasaran. Nah, pentingnya adab. Kita nukilkan beberapa perkataan dari para imam. Yang pertama yaitu dari Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata, yaitu kepada seorang pemuda Quraisy. Seorang pemuda Quraisy, kelihatan di situ. Kurang kecil. Nah, gitu aja. Seorang pemuda Quraisy. Apa yang beliau katakan pesannya kepada seorang pemuda? Nah, di sini masya Allah banyak yang masih muda juga di sini. Maka kita ingat perkataan beliau ketika seorang itu apalagi baru belajar, baru belajar. Beliau mengatakan ta'allam al-adaba. Enggak ada harokatnya ya. Ta'allam al-adaba qabla an tata'allama al-ilma. Ta'allam al-adaba, pelajarilah adab. Pelajarilah adab qabla, sebelum an tata'allama al-ilma, sebelum engkau mempelajari suatu ilmu. Adab dan ilmu. Kenapa disuruh mempelajari adab ya ikhwah? Maka Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berpesan ini kepada seorang pemuda Quraisy, tiada lain adalah begitulah didikan orang tuanya sejak kecil. Ya, dan beliau menjadi seorang imam besar karena dididik oleh ibunya yang masya Allah. Disebutkan di dalam yang kedua di sini, beliau Imam Malik rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, dulu ibuku itu menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abdurrahman. Beliau adalah seorang faqih, seorang yang ahli agama di kota Madinah di masa itu. Sebelum Imam Malik duduk di majelisnya gurunya ini, yaitu siapa? Rabi'ah rahimahullah ta'ala. Maka ibunya ini berpesan kepada Imam Malik supaya apa? Pesannya ini, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Wahai anakku, pelajarilah dari adabnya dulu sebelum mempelajari ilmunya. Pelajari adabnya sebelum mempelajari ilmunya. Ayolah, sebelum berlanjut ke berikutnya, kita belajar adab nanti jangan sampai kita salah paham. Salah pahamnya ketika kita diajak belajar ilmu tajwid, baca Quran, diajak belajar ilmu tauhid, diajak ilmu fikih. Hendak Ustadz, saya tak belajar adab dulu, ya, saya tidak belajar adab dulu. Ya, ini mungkin bisa jadi kesalahpahamannya demikian. Artinya apa? Di dalam setiap pembelajaran ya ikhwah itu ada adabnya, Kita mau belajar Al-Quran, apakah itu tahfidz, tajwid, ya, kemudian belajar tauhid, belajar fikih, itu ada adabnya. Apakah itu adab di dalam kita belajar atau kita melihat adabnya yaitu ustadznya, gurunya? Maka di sini pesan ibu dari Imam Malik radhiyallahu taala kepada beliau adalah beliau mengatakan ta'allam min adabihi, pelajari dari adabnya qabla ilmi, sebelum ilmunya. Dan ilmu di sini dimaksud adalah ilmu secara khusus, ilmu tentang hadis misalkan, ya. Sebelum secara detail, maka pelajari bagaimanakah gurunya di dalam menyampaikan ilmu tersebut. Inilah Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang menjadi salah satu imam besar ya di kalangan kaum muslimin. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, adapun perkataan yang lainnya yaitu dari Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala.
Beliau berpesan yang terkait dengan masalah adab ini. Beliau mengatakan yaitu bil adabi tafhamul ilma. Ini lebih jelas ya. Beliau mengatakan bahwasanya bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab engkau akan menjadi mudah memahami ilmu. Dengan belajar adab engkau akan jadi mudah mempelajari ilmu. Kalau dulu orang-orang ketika mau ya mondok lah bahasanya, nyantri begitu, maka dia itu tidak nyantri, tidak menjadi santri dulu, tapi menjadi apa? Nyantrik bahasanya. Ya, nyantrik dulu artinya itu apa? Ya ngeladeni kiai ini begitu. Jadi melayani kiainya itu apa saja dilayani. Dia belum mempelajari satu ilmu apapun, tapi dia berkhidmah, dia melayani kiainya, melayani gurunya. Gurunya misalkan ingin ini diambilkan, ingin ke sana dibarengi, ya pengen ini dibantu dan seterusnya. Belum mempelajari yang namanya ilmu sama sekali. Tapi bagaimanakah mempelajari kebiasaan gurunya itu? Maka dengan memiliki adab demikian, begitu dia itu kemudian diberi ilmu oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, maka dia akan mudah untuk bisa mempelajari ilmu tersebut. Maka inilah pentingnya kita itu untuk memiliki adab, khususnya di dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu din, ilmu yang syar'i ini. Maka adab harus didulukan. Kemudian yang terakhir ya ikhwah azani yakumullah, yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pesan dari Ibnu Mubarak rahimallahu ta'ala. Ini menceritakan tentang pengalaman beliau sendiri. Dan ini pengalaman beliau tentunya ini menjadi kebiasaan juga para imam atau para ulama pada zamannya beliau. Beliau mengatakan terkait dengan masalah adab dan ilmu, yaitu ta'allamnal adaba 30 aman wa ta'allamnal ilma 20. Ta'allamnal adaba, kami mempelajari ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya belajar beliau dan juga yaitu orang-orang yang sebayanya atau yang sama dengan beliau. Kami mempelajari ilmu menjadi kebiasaan mereka itu 30 aman, 30 tahun. Belajar adab ya, belajar adab itu 30 tahun. Ini menunjukkan bagaimanakah pentingnya adab. Karena bandingannya wa ta'allamnal ilma 20. Dan kami mempelajari ilmu itu 20 tahun. Beda selisih 10 tahun. Apa faedah yang kita ambil dari sini para jamaah ya ikhwah azanakumullah? Bahwasanya ketika kita itu mempelajari atau mungkin suatu ilmu, ingat di situ ada adabnya. Di situ ada adabnya. Maka kita harus memperhatikan adab-adab yang dimana kita harus pahami. Di dalam kita mencari ilmu begini, ada adab di dalam menuntut ilmu. Ya, antum sebagai seorang katakanlah guru, ada adab bagaimana sebagai seorang guru. Sebagai seorang pegawai, ada adab bagaimana sebagai seorang pegawai. Nah, mungkin sebagai catatan sekaligus himbauan, nasihat pada diri saya juga Pak, antum semuanya. Khususnya karena ini kajian ya dikecualikan mungkin bagi guru agama dan syariah atau bahasa Arab ya, meskipun tidak ada larangan tetap ikut begitu. Maka antum semuanya memiliki potensi dan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengajarkan adab. Untuk bisa mengajarkan adab tentunya harus memiliki adab terlebih dahulu. Kepada siapa? Kepada santri-santri kita, kepada santri-santri kita. Maka dari itu, apakah antum di bagian kebersihan, security, satpam, atau mungkin bagian maintenance, kemudian di bagian-bagian yang lainnya, mari kita itu memahami diri kita siapa, kemudian kita di pesantren ini sebagai siapa, dan adab yang harus kita wujudkan diri kita sebagai SDM yang di pesantren ini apa. Itu yang harus kita pelajari adabnya, sehingga nanti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, kepada santri-santri kita. Salah satu contoh misalkan
ketika ada santri membuang sampah sembarangan. Ini adalah peluang dakwah, ya, peluang ngajari santri, ya, bukan hanya sekedar malah marah-marah saja, tidak, ya. Ya meskipun santri itu ketika disuruh mungkin melakukan, kemudian kalau dia tidak kena bahasanya, tidak kena dia memahaminya, ya akan kembali lagi. Maka inilah pentingnya kita ajarkan adab pada mereka. Mungkin insya Allah anak yakin, dan ini sudah terbukti, santri itu insya Allah ketika berbicara dengan antum semuanya, bahasanya selain guru dan selain ustadz begitu ya, itu lebih los, lebih bebas begitu, lebih bebas. Mau curhat bahasanya itu lebih bebas. Kalau kepada ustadznya, apalagi kepada ustadz bagian kepengasuhan, nggak berani, takut. Ya, karena itu ini kesempatan bagi antum. Antum misalkan sudah memahami adab tertentu, bagaimana misalkan buang sampah, lakukan. Itu adalah salah satu sarana media dalam berdakwah. Kembali ke sini, maka inilah pentingnya kita memiliki adab di dalam segala hal, terutama di dalam masalah-masalah yang sangat urgent, masalah-masalah yang sangat penting dalam majelis ilmu, di dalam kita kesehariannya adalah makan, kemudian kita berada memakai pakaian, misalkan ada bergaul dengan teman, adab dengan gurunya, dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa memahami tentang adab-adab ini, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa mempraktekannya, mewujudkannya, dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.